untuk menyampaikan gagasannya, visi, misi gitu. Secara sih. Tengah-tengah organisasi. Aduh, sama Dengan menurut kamu Satria itu seperti apa dan Raffi itu seperti apa? Semuanya akan dapat gilirannya. This is Smakda Class. Let's talk in relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan ketiga calon daripada ketua OSIS SMK Negeri 2 Purbalingga periode 2023 dan 2024. Betul ya? Iya, betul Pak. Tapi di 2023-nya hanya sebentar ya karena November, Desember, akhir tahun. Ya, akhir tahun. Oke, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena sebenarnya ini podcast ini juga spesial karena rencana saya sih sebenarnya ketika 1 minggu sebelum adanya pemilihan, tapi ternyata jadwalnya itu setelah kampanye hari Senin itu langsung hari Selasanya adalah pemilihan ya. Saya pikir minggu depannya lagi baru pemilihan, saya pikir seperti itu. Jadi niatnya sih minggu depan hari Senin setelah adanya kampanye. Jadi setelah kampanye ada podcast gitu ya. Jadi untuk memperjelas, karena ketika kampanye saya yakin ya nggak semuanya bisa mendengar dengan jelas gitu. Apalagi banyak banget anaknya. Yeah. Oke, untuk kali ini kenalan dulu deh dari Raffi dulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Zaki Alim dari kelas 11 TKR 5 sebagai calon ketua OSIS nomor kandidat nomor urut 1. Oke, nomor urut 1. Silakan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Desti Dian Mekarmerika Diana dari kelas 11 AP1 sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 3. Panggilannya? Desti. Ini Raffi, Desti, terus? Perkenalan, nama saya Satria Nugraha. Saya dari kelas 11 PPLG 2 dan kandidat nomor 2. Ya, Satria ya, Iya, panggilannya Satria. Baik, untuk yang pertama nanti kita ada beberapa sesi. Ya, sesi pertama nanti saya kasih 1 menit masing-masing untuk menyampaikan gagasannya, visi, misi gitu. Secara singkat, yang esensial saja, yang penting saja yang disampaikan. Kira-kira 1 menit waktunya. Dari siapa dulu? Silakan Home Pintar dulu. Ngalah aja sih Pak, kan saya cewek ya. Kenapa? Kalian berdua aja. Home Pintar biar mengingat masa kecil. Satria. Oke, Satria. Terus yang kedua siapa? Sweet. Batu kertas gunting. Menang kamu dulu berarti. Saya terakhir. Oke, saya akan stop watch ya. Oke, atau saya timer lah. Saya stop watch. Siap, Satria? Siap, Pak. Kemudian setelah Satria siapa? Saya Raffi. Raffi, oke. 3, 2, ya, mulai. Jadi buat visi saya itu memperkaya pengalaman siswa-siswi SMK Negeri 2 Purbalingga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang aktif dan berkualitas. Untuk misinya mungkin langsung ke inti-intinya saja ya Pak. Yeah. Untuk yang pertama itu saya ingin mempromosikan biar ekstrakurikuler ini semakin dikenal sama anak-anak di SMK Negeri 2 Purbalingga. Terus buat yang kedua itu saya pengen bekerja sama dengan mereka biar mereka tuh merasa didukung dan merasa kayak lingkungannya tuh mendukung mereka buat berekstrakurikuler gitu. Nah, nomor 3 itu saya pengen jadi kayak ngehubungin individu dengan ekstrakurikuler. Semisal mereka punya bakat ini tapi mereka kayak gimana sih caranya buat join ke ekstrakurikuler ini. Nah, itu saya pengen jadiin OSIS sebagai tempat kayak menghubungkan mereka ke ekstrakurikuler tersebut gitu. Oke, 54 detik. Ya. Oke, pas. Yang kedua siapa? Saya Raffi. Ya. Oh, bentar. 3, 2, ya. Oke, jadi kalau visi saya itu menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 2 Purbalingga dalam menerapkan sila-sila Pancasila. Jadi misinya itu yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kedua, menginspirasi siswa-siswi SMK Negeri 2 Purbalingga agar terhindarnya dari aksi bullying. Ketiga, mengadakan kegiatan positif yang ada di sekolah. Yeah. Keempat, mengadakan rapat untuk
seluruh ekstrakurikuler untuk menemukan masalah-masalah yang terdapat di dalam ekstrakurikuler tersebut. Kelima, tidak membeda-bedakan antar sesama teman gitu Pak. Oke. Sudah? Sudah Pak. Oke, 45 detik. Oke, cukup. Yang terakhir. Siapa panggilannya? Desti Pak. Desti. Oke, Desti. Silakan. Visi saya itu menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 2 itu yang berprestasi dan beranak mulia. Sedangkan misi saya itu lebih ke menjadikan proses itu yang disiplin, terus menjadikan siswa semagda itu yang berprestasi dengan yang mempunyai akhlak yang bermulia seperti itu Pak. Terus mempererat jadi pengurus OSIS itu yang lebih bertakwa, kan OSIS itu sebagai contoh dari siswa yang lain seperti itu Pak. Sudah? Sudah. Oke, cukup. Selanjutnya saya kasih pertanyaan satu-satu ya per kandidat ya. Iya. Ya. Dari yang saya highlight dari ketiganya, yang mirip itu antara Raffi dengan Desti sebenarnya. Jadi saya bertanya kepada Baiklah. Nah, Oke, saya bertanya kepada Satria, kamu kan lebih pada bagaimana caranya supaya siswa itu bisa mengikuti ekstrakurikuler, Iya. dan ekstrakurikuler ini lebih populer di kalangan siswa. Gitu. Tadi kamu mencontohkan bahwa ada anak yang memiliki bakat, terus ternyata dia itu tidak ikut, dan kamu mau menyambungkan. Iya, pengen loh. Caranya gimana biar bisa menyambungkan dari anaknya ke ekstrakurikuler? Mungkin kita kan kita dari OSIS tuh bisa berkomunikasi dengan anak tersebut gitu. Ini kamu nih punya bakat ini, ayo gimana kalau kita join ke ekstrakurikulernya? Kayak komunikasi gitu. langsung berarti. Iya, komunikasi langsung bisa. Atau Terus cara taunya siswa itu punya bakat tersebut gimana caranya? nah gitu, biar tahu. Jadi niatnya tuh nanti kayak kita ngadain acara misal kayak ada lomba di HUT atau kelas meet gitu. Nah itu tuh yang kayak unjuk-unjuk bakat gitu loh Pak, biar kita tahu potensi mereka. Oke, memang bakatnya apa yang mau ditunjukin? Contoh di kelas meeting ya. Contoh di kelas meeting mungkin kita bisa adain lomba kayak menari, menyanyi, atau ya seperti itulah. Iya kan, kalau mungkin mereka bisa bernyanyi, mereka bisa bermain alat musik, tapi mereka tuh enggan buat ikut ke ekstra musik gitu. Oke. Nah itu mungkin kita bisa komunikasiin kayak kamu ini punya bakat, kenapa nggak join aja gitu. Oke. Udah gitu aja. Udah. Oke. Selanjutnya Raffi ya. Siapa? Kamu sebenarnya cukup lebar sih. Itu pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang terakhir apa tadi? Tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan dan tidak melakukan bullying dan sebagainya. Berarti siswanya itu lebih ramah kepada temannya gitu ya. Iya Pak. Caranya gimana emang? Apa yang bisa dilakukan oleh OSIS? Mungkin kalau yang bullying itu nanti kami dari OSIS nanti bisa bekerja sama dengan guru BK. Mungkin kalau kita kayak bisa menginspirasi dari guru BK ke siswa-siswa itu untuk lebih banyak tentang apa itu arti bullying dan apa bahayanya bagi siswa yang mengalami bullying kayak gitu Pak. Bahayanya. Iya. Berarti programnya apa bunyinya itu kalau seperti itu? Mungkin menginspirasi atau apa ya? Menginspirasi sih Pak kayaknya. Menginspirasi. Ya kayak dari kita itu menginspirasi supaya tidak ada korban bullying kayak gitu Pak. Oke, supaya tidak ada korban. Caranya menginspirasi. Mungkin dari itu yang tadi saya bilang, dari kita nanti bisa bekerja sama dari guru BK supaya nanti lebih diperinci lagi tentang apa arti itu bullying gitu Pak. Oke, berarti kamu memandang bahwa di sekolah ini banyak sekali bullying. Mungkin dari saya, mungkin dari beberapa mungkin ada Pak, cuman saya sebenarnya saya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya kalau lebih kayak diperjelas lagi, mungkin ada
siswa-siswi yang lagi melakukan bullying itu jadi terinspirasi apa bahayanya bullying kayak gitu. Oke ya, terakhir. Siapa namanya? Desti. Saya ingatnya cek ya, Desti. Oke, Desti. Apa? Tadi kan bertahwak pada Tuhan Yang Maha Esa supaya semua organisasi atau ekstrakurikuler bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Caranya gimana sih? Sebelumnya itu kan di program OSIS itu ada, nanti kita membuat program OSIS yaitu kayak setiap bulan puasa itu nanti ada pengadaan yang namanya mengaji bersama. Nah itu kan termasuk salah satu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu, Pak. Mengaji bersama? Iya, mengaji bersama. Setiap hari atau ya, satu hari aja? Itu nanti tinggal menentukan waktu bulan puasa, karena setiap bulan puasa itu kan biasanya setiap organisasi itu kan ada yang namanya bagi-bagi sendiri, terus ada agendanya masing-masing. Nah nanti kita tinggal berkomunikasi dengan ekstrakurikuler lainnya, waktu senggangnya kapan nih, nanti kita mengaji bersama yuk di musola yang ada di SMK 2 kayak gitu, Pak. Terus nanti kita bukber bareng-bareng gitu, Pak. Oh, jadi bukber gitu ya? Iya. Awalnya ngaji dulu baru bukbernya kalau udah buka. Berarti programnya hanya di bulan puasa gitu ya? Ya enggak juga sih, Pak. Kayak nanti waktu di hari-hari lain kalau ada waktu senggangnya nanti kayak kayak mengajarkan waktu ini, yuk kapan nih kita mengaji bareng-bareng lagi, biar gitu juga kan tujuannya juga mempererat masing-masing ekstrakurikuler, biar ekstrakurikuler itu terbuka ke OSIS, karena kan OSIS itu namanya wadah bagi ekstrakurikuler maupun bagi siswanya kayak gitu, Pak. Oke, sekarang Ya, sudah ganti tadi. tampilan. Ini sesi yang kedua, yaitu kalian akan mendapatkan 2 pertanyaan ya, yaitu tentang lingkungan, kemudian gadget, kemudian apalagi itu sopan santun, pembelajaran, organisasi ekskul, dan literasi. Jadi sebagian memang sudah kalian sampaikan di dalam gagasan ya, di dalam visi misi. Saya yakin memang kalian sudah merencanakan itu sejak awal, dan apabila nanti mendapatkan lagi ya nanti lebih dalam lagi berarti. Ini kan ada 6 ya, berarti setiap kandidat akan mendapatkan 2 tema. Oke, mulanya mau sama dari Satria Ya, dulu? boleh. Iya, boleh. Kita akan putar ya. Siapa? Kita akan putar. Untuk Satria adalah Pembelajaran tengah-tengah organisasi Aduh, sama dengan sama dengan misinya. Iya. Oke, ekstrakurikuler. Sebenarnya yang saya rencanakan pertanyaan itu hampir sama dengan yang disampaikan Satria, yaitu kita sudah tahu bahwa ekskul ini saat ini, kalau kalian bisa menghitung jumlah daripada anak yang ikut ekskul dengan total anak di sekolah ini, itu berapa persennya sebenarnya? Mungkin hanya nggak sampai 10%, nggak bakal sampai. Kita kan 1.600 gitu loh. Kita 1.600, 1.700 bahkan. Cara supaya minimal lah 40% gitu, mereka mengikuti organisasi atau ekskul. Ini kan kadang juga ini menimbulkan karena banyaknya siswa yang nggak tahu bagaimana dalam ekstrakurikuler itu, mereka yang nggak ikut ekstrakurikuler itu memandang yang ikut ekstrakurikuler ngapain sih? Oke, gimana? Jadi kan apa ya, biar mereka itu tertarik ikut ekstrakurikuler gitu kan, Pak, supaya angkanya itu naik. persentasenya. Jadi sesuai sama misi saya tadi, kan misi saya itu ada mempromosikan ekstrakurikuler. Nah mungkin kita dari OSIS itu mewadahi ekstrakurikuler yang ada di sini buat mereka ikut mempromosikan gitu loh, Pak. Kayak ini loh, kita tuh ada gini gitu, siapa tahu anak-anaknya bakalan tertarik dan membuat anak-anak sini tuh tertarik buat ikut ekstrakurikuler gitu, Pak. Cuma itu gitu. Iya gitu, Pak. Atau mungkin nanti bisa dibuat kayak acara apa gitu, kita bekerja sama ekstrakurikuler ini, nanti kayak oh ekstrakurikuler itu kerja sama OSIS, oh jadi mereka tuh kelihatan gitu, Pak. Kan nanti mereka bakalan tertarik.
Kayak kira-kira anak itu bisa tertarik kenapa sih kepada ekstrakurikuler? Yang bisa membuat anak tertarik gitu loh. Karena Kenapa? karena mereka tuh ngelihat gitu Pak, ngelihat terus kayak oh ekstrakurikuler ini aktif nih, kira-kira bisa nggak ya aktif kayak mereka. Nah terus nanti mereka bakal mencoba ikut gitu Pak. Oke. Berarti harus membuat ekskul itu keren ya di mata siswa ya? Bukan keren tapi lebih ke aktif Pak, Hanya biar aktif kelihatan saja. aktif. Ya walaupun nggak keren gitu ya. Ya mungkin ya boleh lah keren sama aktif gitu Pak. Tapi intinya tetap di aktifnya itu. Oke, kemudian lanjutan daripada pertanyaan tadi. Dari mungkin 10% saja itu tadi yang ikut ekstrakurikuler. Mungkin 80% adalah perempuan. Ya. Oke. Ya. Maka hanya sedikit sekali yang merupakan laki-laki atau siswa. Jadi kebanyakan siswi. Saya sudah sering melihat lah ekskul mana aja ya. Pasti proporsi daripada laki-laki ya sangat sedikit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa laki-lakinya sedikit Iya. gitu? Saya ngerasanya sih yang laki-laki ini cukup apa ya? Intinya kan saya juga laki-laki gitu. Iya. Kadang tuh merasa malas gitu Pak. Malas. Iya tapi bukan maksudnya mereka tuh pemalas, bukan gitu Pak. Oke. Maksudnya tuh kayak susah buat bikin mereka tertarik gitu. Karena kan Berarti mereka tertariknya pada Malasnya. apa sih kalau laki-laki? buat laki-laki itu ya terus saya ngomong aduh intinya mereka tuh susah membuat mereka tertarik sama ekstrakurikuler gitu loh Pak. Gitu. Oke. Berarti masih jadi misteri ya kenapa? Iya masih jadi saya juga belum tahu kenapa gitu Pak. Oke, selanjutnya Gak apa-apa, semangat. kita putar lagi ya. Siap. Oh, nanti kalau Organisasi. sama berarti ganti. Ganti kan. Oke, kita remove foto yang ekskul. Oke. Literasi. Oke. Ini tentang literasi daripada siswa-siswi, khususnya sekolah kita. Bagaimana pandangan kamu tentang literasi daripada siswa-siswi sekolah ini? Pandangan saya kalau literasi itu mungkin ada beberapa yang belum mengetahui arti literasi, Pak. Jadi menurut saya di siswa-siswa di sini itu lebih ke penerapan membaca tapi tidak kayak ditulis apa arti-arti dari yang dibaca, cuma lebih dibaca doang. Habis dibaca itu langsung udah main, misal udah dibaca terus ada apa gitu di luar langsung ditutup bukunya langsung keluar. Jadi menurut saya yang apa yang dia baca itu tidak masuk ke dalam pikiran itu orangnya, Pak. Oke, berarti membaca tanpa memahami ya. Iya, Pak, membaca tanpa memahami. Terus menurut kamu supaya mereka literasinya meningkatkan, padahal literasi ini kan menjadi penilaian juga daripada sekolah gitu loh. Setiap tahun pasti ada penilaian. Iya, Pak. Jadi penilaian sekarang itu bukan lagi ujian nasionalnya, tapi literasinya bagaimana, numerasinya gitu, dan sebagainya. Jadi lebih pada situ gitu. Kemampuan-kemampuan itu. Cara supaya meningkatkan literasi tersebut gimana caranya? Cara meningkatkan literasi mungkin yang pertama mungkin bisa kan di SMK sini ada perpustakaan. Nah mungkin dari siswa-siswa SMK Negeri 2 Purbalingga itu lebih sering ke perpustakaan. Nah di sana kan ada berapa banyak buku. Nah jadi menurut saya mungkin
siswa yang memasuki perpustakaan kan otomatis membaca buku. Nah itu menurut saya itu harus dibaca buku itu dengan santai, pikiran yang tenang, tidak membawa pikiran-pikiran yang di luar pikiran gitu. Nah, terus gimana caranya supaya membuat siswa itu mau masuk perpustakaan dan mau membaca di situ, atau pinjam buku lah untuk dibawa pulang terus dibaca di rumah gitu. Caranya gimana supaya mereka tertarik seperti itu? Mungkin supaya anaknya itu tertarik, kita kayak gimana ya, Mau buat program apa untuk itu? Jadi kita itu mungkin dari kita nanti kalau semisal saya menjadi ketua, nanti saya mungkin mengadakan semacam perlombaan literasi. Nanti dari kita anggota pengurus OSIS boleh bekerja sama dengan karyawan perpustakaan untuk mengadakan lomba literasi gitu Pak. Jadi kan mungkin dari siswa-siswi SMK Negeri 2 Purbalingga ini akan tertarik akan adanya perlombaan literasi. Iya. Oke, cukup. Kemudian selanjutnya masih ada bacaan literasi Desti ya. Nanti ada satu putaran lagi setelah ini. Sopan santun. Oke, sopan santun. Bagaimana pandangan kamu tentang sopan santun di SMK Negeri 2 Purbalingga? Izin menjawab ya Pak. Ya. Menurut saya sopan santun yang ada di SMK Purbalingga itu sangat kurang. Menurut saya tapi ya Pak, dari pandangan saya, karena saya pernah beberapa kali ngelihat ada kayak siswa, ada guru lewat, bukannya lagi posisi duduk, biasanya kan harusnya berdiri dan menyapa gurunya. Nah itu malah asik main HP-nya, kayak gak menganggap itu tuh ada guru. Sedangkan itu kan gak boleh, itu kan bukan termasuk sopan santun kayak gitu Pak. Oke. Terus supaya mereka sadar dengan sopan santun walaupun itu sebenarnya tidak tertulis gitu loh, gimana caranya? Menurut saya kayak lebih ke kayak membuat acara yang lebih ke sopan santun, kayak memberitahu itu tuh kalau sopan santun itu harus kalian terapkan, karena di dalam hidup ini, dunia ini, karena yang paling penting itu sopan santun Pak. Karena paling penting, karena kalau misal dia berprestasi tapi nggak punya sopan santun, itu kayak percuma. Contohnya kan kita di SMK ya Pak. SMK itu kan berarti tertujunya habis sekolah itu bekerja. Tapi ya nggak bekerja lanjut itu lebih baik gitu Pak. Sedangkan yang dalam dunia pekerjaan, sopan santun itu penting. Percuma kamu berprestasi tapi kalau nggak punya sopan santun, itu nilainya 0 gitu Pak. Oke. Cukup. Sudah terjawab. Satu putaran lagi. Dari Satria lagi ya. Siap. Ya siap Sat? Siap Pak. Sisa 3 yaitu Pembelajaran. Iya, pembelajaran. Tentang pembelajaran saat ini memang banyak sekali iklan atau anjuran terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi menurut kamu, sebelum ke situ dulu, tentang pembelajaran di SMK Negeri 2 Purbalingga, pandangan kamu itu seperti apa gitu loh? Pandangan saya yang ada di sini gitu, pembelajarannya seperti apa sebenarnya? Kalau pandangan saya di kelas saya tuh menurut saya udah baik lah gitu Pak. Saya nggak tahu Kak, mungkin di kelas lain atau jurusan lain, tapi kalau buat kelas saya itu saya ngerasa udah baik gitu Pak. Oke, udah baiknya gimana sih? Maksudnya? Baiknya ya kayak kita dari anak-anaknya dijelasin juga udah paham, terus guru juga enak ngejelasinnya gitu Pak. Oke, enak menjelasinnya. Emang menjelaskannya lewat apa? Kalau
Kalau menjelaskan lewat apa itu metodenya gitu ya. iya, metodenya itu kan tergantung gurunya kan. Ada yang metode kayak diterangin, dikasih tugas, ada juga yang melalui praktek. Nah, gitu Pak. Itu menurut saya udah apa ya? Udah enak gitu. Kalau media yang biasanya digunakan apa sih? Kalau medianya biasanya banyak kayak pembelajarannya pakai apa gitu. Iya. Nah, biasanya tuh itu tergantung guru lagi Pak. Iya. Ada yang pakai buku paket, ada yang kita melalui yang praktek tuh biasanya kita disuruh presentasi gitu. Presentasi. Iya, Hasil presentasi. dari pekerjaan. Iya, hasil pekerjaan Iya. kita. Terus kayak ada yang disuruh kayak praktek langsung tuh bikin project Pak. Oh. Gitu. Contohnya membuat apa dengan coding apa gitu. Iya, Ya? betul. Kayak sekarang tuh ada project berarti bikin website gitu. Oke. Terus tadi kan ada yang pakai buku paket ya. Iya. Kalau yang seperti itu lebih disukai atau lebih suka dengan metode misalkan tadi dengan media yang lain gitu. Contohnya adalah tadi apa tadi? Project sama Project presentasi. sama presentasi. Iya. Lebih suka yang mana sih? Kalau dari saya pribadi, saya sih lebih suka yang ke project gitu Pak. Oh. Karena kita kan dalam membangun sebuah project tuh pasti kita bakal nemuin masalah. Nah, terus kayak kita gimana sih cara nyelesain masalahnya gitu. Jadi kita udah tahu langkah-langkahnya. Itu kalau dari saya pribadi, mungkin yang lainnya saya nggak tahu. Oke. Jadi lebih prefer ke situ ya. Iya, lebih prefer ke project. Projectnya. Oke, cukup. Kemudian sisa 2 yaitu gadget dan Lingkungan. lingkungan. Kafe ya. Iya Pak. Berarti sisanya adalah testing. Lingkungan. Yes, Ya. bener aja Pak. Aduh, oh iya, Pak. Oke, lingkungan. Raffi. Lingkungan SMK 2 Purbalingga itu cukup unik dibandingkan sekolah yang lain. Kita memiliki kolam, memiliki kandang, bengkel, komputer, lab komputer. Tentu tempatnya, karakternya berbeda. Kalau di kandang mungkin karakternya ya banyak apanya ya, sekam gitu. Kalau di kolam ini banyak apanya? Ikannya Pak. Ya ikannya sih banyak. Iya seperti itulah. Kan. Jadi karakternya berbeda-beda gitu. Tapi lingkungan di sekitar kelas juga harusnya jadi sorotan juga kan? Iya Pak. Atau di dalam kelas juga bisa gitu loh, bisa dilihat, diamati. Menurut kamu bagaimana kondisi lingkungan di sekolah ini? Mungkin menurut saya beberapa persen ada siswa-siswi SMK Negeri 2 Purbalingga yang membuang sampah itu nggak di tempatnya Pak. Oke. Jadi saya Lebih itu banyak atau lebih sedikit yang membuang sampah ke iya, tidak ke dalam tempatnya? Lebih banyak. mungkin Iya. Lebih banyak yang ke tempat sampahnya atau lebih banyak yang tidak ke tempat sampah? Tidak. Tidak sih. mungkin itu sih Pak, sama lah. Oh, sama. Dua-duanya sama, Seimbang. Oh, seimbang. cari aman Pak. Seimbang Pak. Jadi ada beberapa saya sering kali lihat itu anak-anak itu kalau membuang sampah itu nggak ke tempatnya, misal lagi makan, tapi tempat sampahnya itu lagi di depan, tapi dia malah buangnya itu ke kolongan meja. Jadi kayaknya itu dari saya itu mungkin sifat dari seseorang yang melakukan buang sampah itu nggak di tempatnya, itu mungkin karena orangnya itu udah malas gitu. Berarti 50% di sekolah ini adalah orang yang malas gitu ya? Kayak gitu Pak, mungkin nggak buat 50%, cuma nggak malas Pak, cuma kayak apa ya, kayak Gak mau mengerjakan. nggak mau ada sifat kebersihan di lingkungan sekitar gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi kan kalau semisal di lingkungan sekitar, misal di kelas itu tidak ada sampah yang berserakan, mungkin itu kan dari diri kita kan nyaman gitu, boleh Betul. kita untuk belajar itu lebih nyaman, santai gitu Pak. Oke.
Terus tadi kata kamu kan karena mungkin kurang sadar ya, karena tidak mau kondisinya bersih. Sebenarnya siswa itu memiliki rasa kepemilikan nggak sih terhadap sekolah ini? Maksudnya mereka, contohnya di kelas lah, mereka merasa memiliki kelas tersebut nggak sih? Mungkin menurut saya dari diri saya sendiri, saya memiliki sih Pak, karena kan selama 1 tahun di kelas tersebut kita kan udah sering di kelas tersebut, kita sudah kayak udah nyaman. Tapi kalau semisal ada sampah-sampah yang berserakan kayak gitu, mungkin dari diri kita sendiri, teman-teman mungkin ya tidak nyaman gitu Pak. Jadi menurut saya itu kalau kita merasa memiliki Kelas tersebut. kayak kelas, mungkin dari kita sendiri itu sudah bisa sadar diri atas tindakan membuang sampah tidak di tempatnya gitu. Oke, terus caranya supaya mereka mau membuang sampah pada tempatnya gimana? Mungkin kalau menurut saya, kalau semisal kita melihat, mungkin kita bisa menegur. Kalau tidak membuang sampah pada tempatnya itu akan beresiko pada diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Kan sampah itu kan dapat menimbulkan bau yang semacamnya gitu. Gitu. Oke, sobat, dan yang terakhir SD gadget ya. Udah nggak sebentar. Silakan Des. Gadget. Oh ya, belum pertanyaan. Belum Pak. Oke, jadi gadget ini kan sebenarnya alat ya. Alat yang punya 2 mata pisau, bisa berbahaya atau berdampak negatif dan bisa menguntungkan, berdampak positif. Kalau menurut kamu dari penggunaan siswa-siswi sekolah ini, mereka lebih pada penggunaan yang cenderung negatif atau yang positif? Kalau menurut saya itu lebih ke seimbang sih Pak. Seimbang. Ya jadi cari kayaknya aman kan gitu ya. cari aman. Karena kita juga nggak tahu ya Pak, mereka kan menggunakannya buat apa, kan nggak mungkin kita minjem sini HP kamu sih buat apa aja, kan nggak mungkin Pak. Jadi ya seimbang. Kalau yang dilihat kan biasanya mereka main HP terus gitu Iya. loh. Mereka ngapain gitu loh maksudnya? Sesuatu yang produktif atau non produktif, kontraproduktif? Ya menurut saya sih tergantung diri sendiri ya Pak menggunakannya apa, tapi lebih ke kayak kurang benar dalam menggunakan gadgetnya. Contohnya kayak waktu pembelajaran itu kadang-kadang kan guru sedang menjelaskan, yang di belakang itu kadang-kadang yang namanya di belakang kadang-kadang kan guru tidak bisa melihat gitu Pak. Kadang-kadang malah memainkan HP, scroll TikTok seperti itu. Bahkan sebenarnya itu tidak benar kayak gitu. Terus kalau untuk kebaikan sebenarnya scroll TikTok itu baik. Tapi kalau semisal dilakukan di saat yang tidak tepat, itu menjadi salah kayak gitu Pak. Oke. Oh gitu ya. Iya. Berarti yang paling banyak digunakan adalah TikTok ya di Iya. kalangan siswa ya? Iya, benar banget Pak. Karena saya sering banget kayak melihat teman saya itu biasa main HP itu ya pasti lagi TikTok. Sebenarnya kalau kita baik, kita bisa mencari, kan semisal lah Pak, jurusannya perikanan kayak gitu. Kalian itu bisa mencari apa kayak misalnya gimana sih cara membuat sexy dish di perikanan itu gimana. Nah, sebenarnya itu bisa sangat baik, TikTok itu sangat baik karena di situ juga banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan kayak gitu Pak. Terus semisal kita nih di jurusan perikanan, kalau semisal kita pintar menggunakan gadget itu, misalnya TikTok, kita bisa menggunakan kayak membuat cara-cara gimana sih cara membuat sexy dish, kita membuat video. Sedangkan kalau kita misalnya membuat video itu, kita akan mendapatkan uang dari TikTok. Nah, itu sangat berguna bagi kita kayak gitu Pak. Oke. Kalau dari pandangan kamu, kondisi siswa saat ini itu ketika dia mungkin tidak di pembelajaran gitu, berapa persen mereka pegang HP dan berapa persen mereka tidak pegang HP sih? Atau mereka nggak mau lepas sama sekali dengan HP-nya? Kayaknya itu
menurut saya lebih kepada saya itu lebih ke 85% dia sering megang HP Pak. Oke. Sering banget Pak. Oke. Jadi mereka lebih banyak dengan layarnya ya. Iya. Oke, kita sudah menyelesaikan 2 sesi tadi. Ini yang terakhir closing. Ya. Itu closingnya adalah kalian coba memberikan pandangan menurut kalian itu, contohnya Desti memberikan pandangan kepada Satria dan si Raffi. Menurut kamu Satria itu seperti apa dan Raffi itu seperti apa? Semuanya akan dapat gilirannya. Ya. Oke, berarti mulai dari Desti dulu. Karena Desti tadi dulu. Desti terakhir tadi. Silakan, Des. Menurut kamu Satria seperti apa sih? Menurut saya Satria itu orangnya baik Pak. Terus dia juga bisa apa, kalau lagi serius, lagi fokus rapat gitu Pak, dia juga bisa apa, fokusnya itu kayak fokus beneran, nggak mainan kayak gitu. Dia Oke. bisa membagi waktunya Kak. Semisal waktunya main, ya main bercanda. Tapi kalau waktunya rapat atau serius, dia pasti serius kayak gitu Pak. Terus orangnya asik kayak gitu. Udah sih Pak, kayak gitu Kalau aja. Raffi? Kalau Raffi itu orangnya juga baik, asik, terus suka ngelawak juga sih Pak kadang-kadang. Terus apa, kalau semisal dia kadang-kadang kurang tahu kondisi gitu Pak. Kayak semisal lagi temennya ada yang marah kayak gitu, dia tuh bukannya diem aja gitu, malah kayak ngejek kayak gitu Pak. Jadi itu suasananya makin panas kayak gitu Pak. Kalau menurut saya Pak, nah itu aja. Oke, thank you. Berarti Raffi selanjutnya. Saya udah Desti dendam itu loh. seperti apa? Raffi? Saya udah dendam loh. Kalau Desti mungkin menurut saya pribadi orangnya baik, murah hati, Wis, aduh. juga murah senyum. Juga menurut saya itu Desti itu pemikirannya itu luas daripada saya gitu Bang. Oh, luas banget. Jadi kalau menurut saya itu pikirannya itu udah di IQ yang di atas rata-rata. Amin, amin sih. Oke. Terus kalau Satria? Kalau Satria mungkin baik. Kedua Biasa aja mukanya. sering itu sih Pak, kalau sering senyum, sering senyum Pak, gitu, Pak. Sering senyum. Juga menurut saya pribadi Satria itu sama yang kayak Desti, yang tadi kalau ada waktunya bercanda, ada yang waktunya serius ya serius kayak gitu Pak. Oke. Kemudian Satria. Ya kurang lebihnya sama kayak baik, lain-lainnya itu sama, cuman ketambahan kalau buat Raffi ini apa ya, dia tuh rela berkorban sama kayak jadi inisiator tuh berarti kayak apa ya, kalau pelopor ya gitulah, jadi inisiator gitu kalau buat Raffi. Kalau buat Desti dan dia anaknya ya sama, rela berkorban juga, kayak dia berani ngorbanin waktu, berani ngorbanin apa gitu buat organisasi OSIS gitu, berani ngorbanin mental ya. Terus ya sama juga sih, kayak dia tuh kalau apa ya, intinya jadi inisiator gitu lah Pak. Benar-benar saya sama sih, Hampir sama kan? hampir sama. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih sudah datang ke sini, dan kita akan tayangkan, mudah-mudahan cepet tayangnya ini sebelum kampanye ya. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Smackda Class. Let's talk and relax.